يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dalam rangka menyirami hati kita, apalagi kita sudah masuk di bulan Rajab, di mana para ulama dulu memberikan pelajaran untuk kita. Syahrul Rajabin syahruz zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Sehingga nanti ketemu bulan berikutnya bulan Sya'ban itu syahru saqiz zar'i, bulan untuk mengaliri tanaman, menyuburkan tanaman. Baru nanti masuk bulan berikutnya syahrul Ramadan syahru hasadiz zar'i, yaitu bulan memetik hasil yang kita tanam selama kurang lebih 3 bulan itu. Ya, jadi kalau ulama dulu tidak memulai start ibadah di bulan Ramadan langsung, enggak, tetapi setidaknya dari bulan Rajab mereka sudah terbiasa membiasakan diri untuk beramal-amal yang lebih kenceng dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Baik, hari ini kita akan ambil fikih ibadah kita, yaitu fikih janazah. Ya, yang benar secara bahasa Arab itu ya janazah seperti ini ya, janazah. Ada sebagian orang Indonesia menyebutnya jinazah. Ya. Bukan janazah tetapi jinazah. Kalau jinazah itu bukan mayitnya. Ngomongnya satu paket nganu Mas Jum, jangan dipotong-potong. Ya. Bukan jinazah. Kalau jinazah itu tempat untuk gotong mayit, apa namanya? Nah, turbilu, ya, pandoso itu jinazah. Ya. Maka paling aman ya pakai aksen Indonesia aja. Wis ora a, ora i, nganggo e, jenazah. Lah wis paling enak itu. Ya, kalau pakai bahasa Arab ya bukan bahasa Arab. Ya, kalau pakai ya, bahasa kita yo serapan dari bahasa Arab. Tapi kalau kita memakai ilmu fikihnya, nyebutnya biasanya fikih janazah. Tentu berangkat dari kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Bahasanya maut. Yang bernyawa adalah yang Allah tiupkan apa? Jumat yang lalu. Yang disebut makhluk bernyawa itu yang Allah tiupkan ruh. Ya, yang Allah tiupkan ruh itu yang disebut dengan bernyawa, atau bahasa lainnya adalah makhluk hidup. Jadi dalam tatanan syariat makhluk hidup itu cuma ada 2. Tidak seperti yang ada di pelajaran IPA kita. Ya, makhluk hidup itu hanya manusia sama hewan atau binatang. Ya, tumbuhan tidak dimasukkan makhluk hidup karena tidak punya roh tumbuhan. Meskipun berkembang dari kecil, benih tambah modot, tambah dhuwur tinggi sampai berbuah. Ya, tetapi aslinya tidak Allah tiupkan roh. Makanya pohon, tumbuh-tumbuhan itu bukan makhluk hidup. Jadi kalau mau bikin patung beringin itu enggak apa-apa. Ya, mau bikin patung apalagi mama ya? Taman ya, enggak masalah. Tapi kalau makhluk hidup ya, bikin patung manusia atau patung kuda atau patung singa, maka ini terlarang. Kenapa? Karena masuk kategori makhluk hidup.
Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyampaikan asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Ya, jadi termasuk orang yang disiksa dengan azab yang besar, pedih besok di hari akhir, yaitu orang-orang yang tukang bikin gambar dua ini. Ya, gambar yang dimaksud itu yang 3 dimensi itu sepakat, 3 dimensi itu sepakat. Kalau 2 dimensi masih mending. Ya, 3 dimensi tahu ya berarti ya. Kalau sudah timbul, ya, itu makhluk hidup atau yang menyerupai keyakinan-keyakinan yang tidak bertauhid. Contohnya, ada orang suruh, seperti hanya rekan-rekan ini, umpamanya ada orang non-muslim pengen bangunkan rumah, bangunkan. Tapi salah satu requestnya, tolong bikinkan ada lambang kepercayaannya, contohnya salib. Maka kita berhak untuk nolak bagian ini. Ya, kami nggak bisa membuatkan yang ini. Membuatkan kamar, membuatkan kitchen set, bikin aquascape, mau bikin apa bebas. Tapi kalau yang ini kami menolak. Ya, kenapa? Karena masuk ke dalam tadi keumuman hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yus, apalagi ya, simbolnya saja nggak boleh. Ya, jadi kalau request tolong bangunkan patung Anoman, ya kan, kemudian Dewa Siwa, itu berhak untuk kita tolak. Ya. Nah, oleh karenanya hewan besok dipertanggungjawabkan apa tidak di hari akhir? Ada tanggung jawabnya apa enggak hewan besok? Ada. Ya, ada 2 kambing tengkar di dunia, itu nanti mendapat keadilan oleh Allah di akhirat. Kenapa? Karena hewan termasuk makhluk hidup, punya roh. Ya, ada kebun dolimin sapi, itu di akhirat dapat keadilan dari Allah. Allah akan adili, ya, sebagaimana kejahatan antar perbinatangan ini tadi, kemudian Allah jadikan mereka hancur debu. Ujung-ujungnya jadi debu. Maka manusia saat itu ketika melihat, kok enak ya, habis dihisab, dileburkan jadi debu. Maka manusia saat itu mereka punya cita-cita, ya laitani kuntu turaba. Andaikan saja aku bisa seperti itu, gak usah dadak nyemplung neraka gitu loh. Habis dihisab, kemudian Allah adili, kemudian Allah lebur jadi debu. Ya. Nah, maka dua jenis ini, manusia dan hewan, pasti merasakan yang namanya maut. Ya, pasti merasakan namanya maut. Nah, kalau ada biasanya kucing mulai menjauh dari manusia, atau ada singa mulai ngeker-ngeker tanah, kemudian geblak dewe, yaitu dia sudah merasakan bahkan bahwa dia akan mati. Nah, itu hewan, itu bukan urusan kita. Urusan kita yaitu yang manusia. Jadi pasti mengalami yang namanya maut, kematian. Di sini ada juga mayit. Ya, mayitun, itu mayit. Bisa membedakan maut, kematian, mayit, orang mati. Bisa membedakan Mas Iqbal ya? Maut, kematian, mayit, orang mati. Nah, kita masuk sekarang fikih jenazah yang pertama. Ketika kita mendapati orang yang menjelang wafat, ya, menjelang wafat, maka yang pertama adalah tolong ditalkin. Talkin itu apa toh? Didikte dengan dituntun. Itu yang disebut dengan talkin. Didikte dengan dituntun. Didikte dan dituntun. Didikte ucapan ya, bukan didikte tulisan. Ya, ditalkinnya supaya si calon mati
bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat tauhid di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dan Rasul menyampaikan berita gembira, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir dari ucapan hidupnya adalah la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk surga. Maka ini nggak bisa ditawar. Ustadz, kepanjangan. Ya, orang itu sudah nazak, ya, atau sudah sekarat, ya, masa baca la ilaha illallah pendek aja, yang paling akhir aja, Allah, Allah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak bisa seperti ini. Ya, harus la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau hanya Allah saja, orang-orang Quraisy dulu percaya nggak adanya Allah? Percaya. Abu Lahab tahu Allah, Abu Jahal tahu Allah. Semua musuh-musuh dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu meyakini adanya Allah. Buktinya anak-anak mereka dikasih nama Abdullah. Yang mau tidak mereka terima ya Pak? La ilaha illallah. Maka talkinkan orang yang menjelang wafatnya dengan ini. Tidak ada yang lain. Yang sama-sama lafat baik aja, awalnya lafat baik, itu aja masih dilarang, harus lengkap. Apalagi selain daripada itu. Wong Jawa ya kur eling mbah, eling. Ya, eling piye, eling mbah, eling. Akhirnya didikte yo ngucapane rada apa? Golang-galing, repot, ya kan? Jangan meleng la ilaha illallah. Loh Ustaz, kalau nanti ternyata mati pertengahan jalan, ya, pamannya la ilaha mati. Hah? Padahal artinya la ilaha tidak ada sesembahan. Wah, gimana? Apa enggak itu malah kekufuran? Itu bukan urusan kita. Kalau orang itu sudah berusaha semaksimal mungkin, jebule pas di sini tit, di sini tit, di sini tit, itu sudah kita nggak punya wewenang. Yang penting kita berusaha mentalkinkannya. Seperti hanya sekarang di antara kita ini adab tidur kan baca baca ayat kursi. Tapi kondisi ngantuk tenan Mas. Allahu la, kan lengkap kan dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah ini baru Allahu la ilaha blek. Nah itu kan berarti Allah tidak ada sesembahan. Berarti ngeri, ini kalimat musyrik. Yang nggak bisa dinilai seperti itu, wong jenenge wong sudah ngantuk berat. Dan kematian itu ibarat orang tidur tadi. Sudah nggak ada yang bisa menolak, gitu loh. Kita nggak ada orang bisa nolak ngantuk kan, nggak ada. Ya udah ngantuk tenanan, obat paling manjur ya tidur, merem. Kematian juga gitu, kita nggak menguasai. Yang menguasai kematian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang penting kita talkinkan, ya, kita talkinkan. Nah itu, mau nanti ternyata lengkap, alhamdulillah. Nggak lengkap, yang penting kita sudah berusaha. Dan jangan bertanya, lelek jenazah calon sing mati bisu gimana Ustaz? Nah itu kondisi orangnya itu tetap lebih tahu, ya kan? Repot, ya kan? Nah, itu yang pertama, diapain? Ditalkin. Kemudian berikutnya, yang kedua, ditutup matanya. Ya, orang kalau sudah nggak ada, biasanya sakarat itu dimulai dari ujung kaki. Itu mata manusia yang mengalaminya itu sudah mulai ngikuti itu Mas. Ya, ngikuti sampai daerah sini. Ya, nanti genti yang dari atas juga ditarik sama malaikat maut sampai di sini di kerongkongan.
Makanya ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, maka pintu taubat sudah ditutup. Nah, jadi mulai dari kaki itu mata ngikuti terus itu biasanya. Sampai di kerongkongan, kemudian dicabutlah nyawa itu disertai dengan saking sakitnya, saking beratnya itu biasanya mata sampai ya nggak iso nutup. Terkadang ada sampai melek. Ya, maka kalau mendapati jenazah yang roh sudah tersabut dalam kondisi masih terbuka matanya, kita diminta ya untuk menutup kedua mata itu. Ya. Sambil baca basmalah lebih baik. Dan jangan kemudian punya keyakinan, oh berarti wong ki lek mati mlipate mendulu mesti elek mati enggak sih? Bukan seperti itu juga. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini kepada sahabat yang mulia Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah itu wafat karena luka-luka di jihad Uhud. Habis peperangan Uhud, lukanya terlalu parah, sakit, kemudian wafat. Dan wafatnya saat itu kondisi matanya Abu Salamah radhiyallahu anhu itu enggak terpejam. Makanya sama Rasul ditutup seperti ini. Padahal itu sahabat. Jadi nggak mesti wong ilek, wong matine apik mesti merem mripate. Ya, kalau wong matane mendelik mesti elek. Enggak seperti itu. Ya, karena tergantung orang itu mengetahui betapa sakitnya sakarat atau maut itu sendiri. Nah, balik ke nomor pertama tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Talkinlah orang-orang yang berada, Rasul menyebutnya apa? Mautakum. Ya, Rasul nyebutnya mautakum. Ya, jadi orang-orang yang mengalami kematian. Saat apa berarti? Sekarat. Talkinlah dengan la ilaha illallah. Rasul tidak menyebut lakinu mayitakum. Rasul tidak menyebut ini. Talkinkan orang-orang yang sudah mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Bisa bedakan? Jadi kita diminta memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah untuk siapa? Orang yang sedang berada di tengah kematiannya. Saat sakaratnya. Itu nggak apa-apa, ditalkin terus sampai rohnya hilang. Berbeda dengan ini. Lakinu mayitakum atau amyatakum, Rasul nggak nyebut gitu. Ucapkan la ilaha illallah ya bagi orang yang sudah mati di antara kalian. Nggak seperti itu. Artinya berarti ya kalau orang Indonesia bilangnya la ilaha illallah adalah lafaz tahlil ya, kemudian istilahnya adalah tahlilan, maka silahkan tahlilan kapan? Di sini, Mas. Ya, ayo tahlilan. Neng sopo? Bapake kae meh mati. Loh, meh mati kok ditahlili? Ya bener. Sing meh mati itu yang ditahlili. Kalau sudah wafat, sudah meninggal, malah nggak butuh ditahlili. Karena udah selesai urusannya. Ya. Kira-kira kalau Nabi wafat, sahabat bisa nggak di makamnya Rasulullah atau di rumahnya Rasulullah ngajak kumpul-kumpul ngomong la ilaha illallah, bisa apa enggak? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Butuh dana, Utsman siap nyokong dana. Ya, Abdurrahman bin Auf masih hidup, bisa untuk nyokong dananya. Butuh makanan berapa ratus orang. Ya, butuh piring piro toh, butuh berkat piro toh. Bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan? Karena memang bukan itu syariatnya. Ya. Nah, itu terkait dengan talqin dan ditutup matanya. Yang ketiga, mayit ditutup dengan kain panjang.
Ini posisi sampai nomor 2 ini posisi sudah innalillahi belum ini? Ya, ini sudah ada ini kan? Ini sudah di sini sudah kita lafadzkan innalillahi ya wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi raji'un. Sudah. Maka kemudian ya ini yang tidak kalah penting. Yang ketiga, mayit ditutup dengan kain panjang. Kain panjang ini terserah. Tidak harus putih, tidak harus hijau. Yang penting kain panjang. Arek batik oleh, kemul ya oleh. Yang penting lebih panjang dari tubuhnya si mayit. Ya, ini fungsinya di belakang ini. Yang rata-rata orang Indonesia malah salah kaprah karena saya ngalami sendiri. Ya, ada beberapa daerah yang salah menempatkan adab ini. Ya, jadi kain panjang itu difungsikan untuk menutupi jasadnya mayit. Untuk apa? Untuk kemudian dari dalam kain panjang itu orang yang mau mengurusi jenazahnya bisa melepas pakaiannya. Bukan kain panjangnya itu dicopoti sik, matang-matang, belum lagi ditutupi jari. Ini kesalahan. Ya, kesalahan. Saya dulu pernah dipanggil di salah satu kampung itu. Tolong Pak Ustadz ini apa namanya? Baru mau dimandikan, tolong dibantu ininya, kerabatnya. Nggih, monggo. Saya buka ruangan ini, ya Allah, betul-betul matang-matang. Dibuka nyawate gini nyawate. Gan mohon maaf ya, mbak sing lanang enek sing udutan barang. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini jenazah muslim. Harus ada adabnya. Ya, harus ada adabnya. Muslim itu hidup terhormat, mati juga terhormat. Hidup tertutup auratnya, sampai jenazah pun juga tertutup auratnya. Ya. Maka kemudian dari sini itu ada jangan sembarangan nunjuk orang atau lembaga urusan jenazah. Ya. Karena di kota-kota besar sudah ada beberapa yayasan yang memang tujuannya profit. Ya, berarti memang cuan pokoknya. Ya. Ya betul pokoknya untung. Sampai mereka bisa mengkoordinir muslimin muslimat. Ya, itu setiap bulan itu bisa mengumpulkan duit kurang lebih, kalau 5 tahun yang lalu bisa 80-an ribu, hari ini mungkin 100 sampai 150 ribu. Ya, itu per bulan, berarti kalikan per tahun, kalikan orang itu sampai mati. Karena duit itu untuk apa? Untuk ngurusi jenazah ketika dia mati. Ini nggak boleh. Ini sama dengan asuransi, ya, yang ribawi. Kenapa? Ada sisi karakter apa? Spekulasi. Yolah matinya tahun ngarep. Ya ternyata sik 20 tahun atau panitianya mati luwih dhisik. Ya kan? Itu duit akhirnya diputer oleh lembaga itu sudah. Ya, dengan tanpa tanggung jawab. Kalaupun dia berusaha ngurusi jenazahnya, ngurusinya nggak sesuai dengan syariat. Wis yang penting sampai terkubur gitu aja. Itu ada, ya. Teralami itu di sebagian kota besar. Maka sebetulnya fikih jenazah ini ditujukan kepada siapa? Seluruh kaum muslimin muslimat. Artinya kalau sudah ada di antara mereka wafat, nggak usah golek wong ado-ado nggen ngurusi. Kenapa? Karena ilmunya sudah ada. Kerabat dekat cukup, atau mungkin orang rumah kalau keluarga besar ya, orang rumah aja cukup. Jadi gak usah enten-entenan sehingga jenazah itu tidak terhambat
dan juga terlambat di dalam penguburan. Ya, karena bagian agama yang boleh kemerungsung, ya, boleh cepet-cepet ini, itu cuma ada 3. Bayar utang, itu kemerungsung. Gendang bayar itu boleh. Ojo malah sabar, ilmu sabar, ya kan? Bayar utang sabar ya. Bayar utang tuh kemerungsung malah disyariatkan. Yang kedua, ngubur mayit. Ngubur mayit itu disegerakan. Jangan malah bermalam-malam. Ya. Dan yang ketiga adalah ayah yang punya gadis untuk segera menikahkan anak perawannya itu. Nah, itu itu boleh disegerakan. Nah, ini jangan sembarangan nunjuk orang atau lembaga. Berikutnya yang keempat, berarti sudah ini ditutup kain panjang, berarti habis ini ada yang keempat, itu mulai memandikan. Yang kelima, mengkafani. Yang keenam, mensolatkan. Yang ketujuh, menguburkan. Nah, sudah. Ini kan harus ada sinergi. Ya, ini kan harus ada sinergi. Ini di rentan-rentan ini ahli waris atau keluarga punya kewajiban. Kewajiban yang paling dahsyat adalah ini kalau bikin jenazahnya aslinya seperti ini, Mas ya. Jadi kan udah nomor 3 ini. Ya. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, ya. Sebelum nomor 7 ini selesai, ya. Itu kalau bisa keluarga sudah tahu siapa saja orang atau berapa nominal utang si mayit untuk segera dilunasi. Kenapa? Karena zaman dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam enggan mensolati jenazah yang masih punya utang. Kalau hari ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, kira-kira masih banyak nggak yang disolati Rasul itu? Karena di jidat setiap kita sudah ada tulisan tukang utang. Iya kan itu ya. Rasul nggak mau nyolatin, kecuali nanti sudah ada yang mau membackup. Entah keluarga, ahli waris, teman, tetangga. Ya Rasulullah, seperti hanya dalam hadis Abu Talha. Ya Rasulullah, saya yang jamin utangnya saudaraku ini. Padahal tetangganya itu. Ya, yakin, jamin, iya. Rasul kemudian mau mensolati. Kemudian setelah dikubur, tetangganya itu lunasi dan besoknya dilaporkan kepada Rasul. Rasul kemudian bersabda, fal'an baru dajilduhu. Sekarang ini dulurmu yang kemarin dikuburkan itu kulitnya sudah anyep, sudah dingin. Artinya apa? Utang itu nggak panas, urip mbek mati panas Mas itu. Ya, makanya dalam prinsip kaum muslimin itu utang nggak bisa dibuat main-main. Makanya utang itu kan untuk kebutuhan, bukan untuk gaya hidup, tapi memang untuk kebutuhan hidup. Nah, ini. Nah sekarang masalahnya di Indonesia ini orang kadang punya utang malah nggak cuma satu orang, bahkan untuk lembaga, jadi ada proses dan lain seterusnya. Yang penting ada usaha untuk mendata dulu utangnya. Kenapa? Karena masih ada PR. PR-nya apa? Si mayit punya duit apa nggak lunasi ini? Ya kan? Ya kalau mayit punya duit, ya maka sebelum dibagi warisan itu mayit masih keluarga atau ahli waris punya kewajiban satu, ini fikih jenazah. Fikih jenazah. Kedua, utang. Ketiga, wasiat.
Baru yang keempat, warisan. Ya. Jadi keluarga harus pertama ini fikih jenazahnya dulu. Kafannya, tukang gali kuburnya, semua yang terkait dengan ma'unatut tajhiz atau mu'natut tajhiz, yaitu bahasa kita pemulasaraan jenazah, itu diambil dari harta siapa? Harta si mayit. Diambil dari harta si mayit. Kecuali kalau mungkin orang tua anaknya pengen mengcover, ya itu nggak masalah. Tapi awalnya dari hartanya si mayit. Berarti kan diambil itu dari harta mayit. Ya, anggaplah si mayit punya duit saat itu 100 juta. Ngurusi jenazah berapa kira-kira? Anggaplah 2 juta ya. Ini 2 juta. Kemudian utang. Ternyata punya utang berapa mamanya? 50 juta. Maka dikeluarkan lagi 50 juta. Kemudian si mayit berwasiat kepada non ahli waris untuk sebagian dari hartanya diberikan. Dan wasiat maksimal berapa? 1/3. Ya, berarti 1/3 dari 100 juta berapa? 1/3 dari 100 berapa? 35. 1/3 100. 30 juta. Berarti sudah dikeluarkan berapa ini? 50 tambah 30, 80 tambah 2, 82. Berarti masih sisa berapa? 100 kurangi 82, 18 juta. Berarti warisannya itu tinggal 18 juta. Gitu Mas. Jadi jangan eker-eker langsung ke 4 dulu. Ya kan, urut dulu. Eker-ekeran malah langsung nomor 4. Ini dulu, ya. Ini urut, ini nggak boleh nggak urut ini. Ya. Belum nih, ini utang duit. Kalau utangnya seperti ibadah, haji, umroh, itu kan harus ada badalnya kan? Ada badal haji, badal umroh. Berarti kan duit lagi. Badal haji. Maksudnya kalau dia belum pernah haji. Dia udah punya niat haji, sudah daftar haji, ya kan? Kemudian udah lunas, anggaplah, ya kan? Kemudian meninggal, kan ada badal haji. Ya, itu kan berarti ada orang sana yang membadalkan. Itu duitnya yang dari hajinya mungkin bisa ditarik oleh ahli waris, tapi kan kita juga perlu dana untuk yang menggantikan ya, kesananya. Kan duit lagi keluar. Ya kan? Baru terakhir itulah yang disebut harta peninggalan mayit. Itulah yang disebut dengan harta warisan. Ya, jadi urut ini. Nah, makanya sebelum mayit itu dikuburkan, kalau bisa ini itu udah jelas. Ya. Dan jangan, tolong keluarga jangan gawe bapak atau ibu lagi wae gak ono mosok wis ngurus utang. Ya memang harus diurus kok. Gimana? Emang harus diurus. Ya, karena itu yang mempercepat jalannya nanti, atau lek wong Jawa bilangnya padange kubur gitu loh. Wong Jawa mbiyen gitu. Makanya dulu mudin dulu kan biasanya sebelum memberangkatkan ya kan, tanya ada enggak yang diutangi, langsung hubungi ahli waris. Gek ndang cepet, gek ndang apik. Seperti itu. Kalau di kampung-kampung kan seperti itu. Dan itu benar. Ya, benar. Sudah? Ya, jadi selama ini ya kita belum bahas ini, artinya ini harus ada tim lain dari keluarga yang ngurusi utang ya ataupun piutang dari si mayit. Nah, kemudian kita masuk untuk memandikan. Sebelumnya tambahan di sini, ini nggak perlu nanti di atasnya, di atas kainnya itu ditaruh bunga atau kembang, nggak perlu, ya. Atau dikasih uble, ya, dikasih lilin, dikasih, memang kayak warteg anu laler. Ini jenazah muslim, ini mulia, ya. Kita muliakan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan.
Dah, sekarang kita masuk ke memandikan. Siapa yang mau jadi? Mas Jum malu-malu Mas Jum. Syarat yang memandikan, apa istilahnya ya? Pemandi. Apa namanya? Yang memandikan. Hanya ada dua aja sebetulnya. Soleh, solehah, sama ada pengalaman sesuai tuntunan. Ya, syarat memandikan jenazah itu aslinya cuma dua aja. Soleh, ya artinya tahu dia orang baik emang ini. Ya, yang kedua pengalaman sesuai tuntunan. Mungkin dia sering ngedusi mayat tapi nggak tahu tata caranya. Ibarat mungkin kaya nyelup nih ngono wae. Ini nggak bisa dibilang pengalaman. Pengalaman sesuai dengan tuntunan, ya, sesuai dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya ini mayit aki dengan aki, mayit dengan perempuan. Ya, jenazah laki-laki yang memandikan siapa? Jenazah laki-laki memandikan ya laki-laki. Jenazah perempuan yang memandikan ya perempuan. Jadi kalau kita anak laki-laki, kemudian ibu kita wafat, kita boleh nggak mandikan? Boleh Ustaz. Nih, di sini loh, jenazah laki-laki yang mandikan, jenazah perempuan yang mandikan. Berarti kalau kita ini anak laki-laki, ibu kita wafat, boleh nggak kita mandikan? Nah, Mas, Masya Allah, Mas. Double Mas ini, dapatnya double ya. Ya, nggak boleh. Anak perempuan, sebentar saya belum selesai. Anak perempuan, ya, bapaknya wafat, boleh nggak mandikan? Tidak boleh. Yang boleh siapa? Yang boleh pasutri. Suami meninggal, istri boleh mandikan? Istri meninggal, suami boleh memandikan? Boleh. Dengan catatan satu lagi, ya, sendiri enggak sendiri. Dengan catatan si istri tidak dalam kondisi junub bersama mantan suaminya. Ini meskipun jarang ya, tapi tetap tak sampaikan. Contohnya gini. Suami istri kumpul. Ya kan? Kumpul, malam Ahad kumpul mamanya. Subuh bojone mati. ya kan kita nggak tahu, ini kasus kan. Suami istri kumpul malam Minggu. Ya, Minggu subuh suaminya wafat. Kondisi istrinya tadi masih belum suci, belum mandi dia. Maka posisi seperti ini istri tidak boleh memandikan suami. Apa sebabnya? Wallahu a'lam, tilka hududullah, itu syariat Allah. Apa hikmahnya kok nggak boleh? Belum kebuka sampai hari ini. Cuma itu aja kondisinya. Istri ketika baru selesai digauli, belum bersuci, tapi suaminya sudah kedisian, nyawanya Allah cabut. Maka pada posisi itu istri tidak boleh memandikan suami. Bisa gambarkan ya? Wis ya? Nah.
Kalau suami gimana? Suami bebas, mandikan istri apapun kondisinya boleh. Bebas. Ya. Ini juga bisa kita praktekkan untuk orang tua kita ketika masih hidup tapi dalam kondisi membutuhkan kita untuk hal-hal yang kelihatan aurat inti mereka. Contohnya, kita punya ibu, kita laki-laki nih, anak cowok nih ya, punya ibu sudah nggak bisa apa-apa mas, ya makan harus disuapin, sampean suapin nggak apa-apa, itu bagus, bakti kepada orang tua, ya. Kemudian ibu butuh mungkin harus naik kursi roda, jalan pagi, jalan sore, silahkan. Itu di antara bakti kita kepada ibu. Tapi tolong, ketika ada situasi, mohon maaf, kadang ibu juga harus ganti pampesnya, ya, ganti bajunya sampai dalam-dalam. Maka kalau kita anak cowok, kita mundur dulu. Kita dulukan mungkin saudari kita yang perempuan. Kenapa? Karena dilarang bagi kita untuk melihat aurat inti meskipun itu ibu kita. Ya, meskipun itu ibu kita. Loh, saya nggak punya adik perempuan, kakak perempuan. Yo, berarti yo di kampung kan yo enek polindes, puskesmas, ada bidan, mungkin ada perawat, mungkin bisa kita ngasih mereka berapa fee-nya untuk setiap hari ganti, ya kita gaji mereka. Itu salah satu solusinya. Atau